Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ayyuhat talabah wal asatidzah di Jami'atil Amin Al-Islamiyah Berenduan, rahimakumullah wa as'adakumullah sabihatakum. Amin ya rabbal alamin. Tashilan li wa lakum ana uridu an atakallam amamakum bil lughah al-Indonesia. Baik, untuk kali ini saya sebagai Mudir Ma'had Lil Banin, ini perdana untuk menyampaikan di depan kalian dalam rangka apel bulanan. Para mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah. Mahasiswa ada istilah mahasantri karena antum sedang mondok ya, karena antum sedang mondok, jadi tetap label santrinya akan tetap lengket. Nah, sama kita kalau sudah kadung hidup ada di muka bumi ini, berarti kita label kita tidak boleh tidak adalah sebagai hamba. Seperti halnya yang dilantunkan pada barusan, kita sebagai hamba Allah di muka bumi ini. Khalifah fil ardi, ya. Gimana yang siap ditempa katanya ya? Siap atau tidak? Siap ditempa. Oleh karena itu, jadi tidak benar kalau kita itu dengan diposisikan oleh Allah terus kita menjadi ciut, menjadi tidak semangat, menjadi kendala untuk berprestasi ya. Contoh kecil, saya seandainya ini contoh kecil ada ya, saya ya tanpa ada konfirmasi dulu langsung saya dipanggil, diundang, dilantik menjadi Mudir Ma'had Jami'ah Lil Banin, terus menjadi dekan. Bisa saja hati saya tidak terima, bisa saja hati saya kurang srek atau gimana lah gitu ya. Tapi itu sudah takdir Allah ya. Sudah takdir Allah yang saya harus menerima dengan ikhlas. Walaupun mungkin di awal-awal masih ada gerundel dikit ya. Tapi kalau kita pahami lagi, ini sudah yang mentakdirkan Allah ya. Yang sudah atas iradah Allah. Semuanya atas kehendak Allah. Jadi Allah menurunkan
pemikiran-pemikiran atau apa kepada hati-hati beliau, para ya atasan saya, sehingga dalam musyawarah muncullah nama saya untuk dijadikan. Itu Allah, skenario Allah semuanya. Jadi kita kalau tidak dikembalikan kepada skenario Allah, dan skenario Allah itu pasti yang terbaik, ya. Jadi yang terjadi kepada kita pasti itu yang terbaik. Walaupun apa, seandainya jatuhlah, kena durilah, ketataplah, atau kita bodoh, itu pasti yang terbaik. Bisa saja kalau tidak jadi seperti itu, bisa saja kalau tidak ketatap kepalanya, seandainya dia itu ada muncul pikiran yang aneh-aneh, yang bikin maksiat kepada Allah. Bisa seperti itu. Dan saya memang berusaha untuk mengkaji ulang, meresapi, memahami apa kehendak Allah. Saya dijadikan mudir ma'had ini. Awalnya saya sudah ke istri saya, ya istri saya akhirnya ikut-ikutan agak gerundel dikit. Walah. Tapi setelah berlalu hari demi hari, saya, oh iya, ini pasti skenario Allah untuk dijadikan saya lebih baik. Gitu aja. Akhirnya terus saya resapi. Awalnya saya agak malas mau ke India itu. Akhirnya tidak, setelah itu tambah cinta ya, tambah senang, tambah gitu ya. Jadi harus sama seperti antum. Bisa saja antum dikirim oleh Allah ke sini bukan kehendak antum ya, atau ya gerundel-gerundel apalah begitu ya. Bisa karena dipaksa dengan orang tuanya, bisa karena terpaksa karena gurunya, kiainya menunjuk antum ke sini seandainya. Bisa saja seperti itu. Cuman itu skenario Allah yang pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. Kalau kita menuruti nafsu, terus akan menyalahkan skenario Allah ini, ya, orang yang terhebat adalah orang di mana ditempatkan orang itu dan tetap dia akan menjadi yang terbaik. Jadi walaupun dia seandainya di awal-awal kurang serak lah. Saya di awal-awal di Alamin ini banyak yang kurang serak. Tapi saya berusaha tetap jadi orang yang terbaik untuk menyikapi hal-hal tersebut. Ya, kita di masyarakat, kalau saya sudah terjun di masyarakat langsung, ya banyak perilaku apalah, atau kebiasaan-kebiasaan atau adat istiadat yang beda dengan saya dulu dibesarkan di Pamekasan. Beda, ada banyak yang berbeda. Cuman bagaimana saya ini memposisikan tetap bisa bergabung dengan mereka tanpa harus saya berubah yang tidak baik. Dan bagaimana saya bisa merubah mereka yang untuk lebih baik, atau yang asalnya tidak baik menjadi baik. Dan semua keadaan yang menimpa kita selalu menjadi alat atau musabab untuk menjadi lebih baik. Apapun itu. Apapun itu. Berbentuk musibah lah, berbentuk cobaan lah. Berbentuk apapun saja. Sesuatu itu bagaimana dijadikan perantara atau penyebab atau wasilah untuk kita terus menjadi lebih baik. Disakiti orang, wah, saya diajak carok,
Pernah saya diajak tengkar lah kalau bahasa misalnya. Carok itu apa ya? Ya tengkar ya. Diajak tengkar dengan ada gerombolan pemuda-pemuda itu. Tapi pikiran saya, wah ini pasti Allah ini akan menguji saya untuk lebih baik. Nah, jadi saya bagaimana saya menyikapi 7 anak yang berandal-berandal itu, anting-anting itu, saya menjadi baik dan mungkin bisa saja di mereka-mereka itu 2 akan menjadi baik. Jadi saya bisa menyikapi bukan saya diajak ditantang untuk tengkar terus saya layani. Ayo siapa takut? Seandainya. Ya bukan seperti itu caranya. Tapi dengan cara-cara yang menurut saya yang bijaksana, akhirnya mereka-mereka itu jadi anggota sholawatan saya, ya. Seperti itu, tanpa harus dilawan. Ada pernah saya pidato, muncul kata-kata, kalau bahasa Madura, tak libur ke? Udah bagus katanya, pidatonya udah bagus. Turun aja. Coba bayangkan, sedang pidato diundang saya, ya pakai surban barang. Dikata-katain seperti itu. Tapi saya langsung ingat, wah ini saya diuji oleh Allah. Bagaimana saya tidak down. Saya tetap dengan ini saya akan menjadi tambah baik. Tambah kokoh untuk menghadapi hal-hal seperti ini lagi yang lebih berat. Seperti itu. Jadi semua apa yang terjadi kepada kita dibuat sarana untuk kita lebih baik. Apapun itu. Jadi saya ingat pada tadi barusan buka-buka ya kitab ada di hikmah, kitab hikam itu, la tarfa'anna ila ghairi hajatin huwa muriduha 'alaika fa kaifa yarfa'u ghairahu ma kana huwa lahu wadi'an man la yastati' ay yarfa' hajatan an nafsihi fa kaifa yastati'u ay yakuna an ghairihi rafi'an. Pada inti garis besarnya dari hikmah ini adalah semua permasalahan yang kita hadapi sudahlah pasrahkan, kembalikan kepada Allah lagi. Yang menurunkan permasalahan, cobaan, semuanya itu Allah. Ya, semuanya itu Allah. Cuman kadang-kadang lewat orang lain, lewat ini, lewat temannya, lewat gurunya kadang-kadang, lewat tetangganya, lewat orang tuanya, kadang-kadang lewat anaknya, lewat istrinya. Allah mencoba orang itu. Kembalikan kepada Allah semuanya. Karena Allah itu yang menurunkan dan Allah yang pasti yang bisa mengangkatnya. Kalau sudah diminta kepada Allah, Allah akan menjadikan wasilah lagi, perantara lagi. Kadang-kadang lewat orang lain untuk kita sadar. Kadang-kadang lewat siapa sehingga masalah itu bisa lepas, bisa terangkat. Seperti itu Allah kalau sudah menghendaki. Terus setelahnya man la yastati ay yarfa hajatan an nafsi fa kaifa yastati ay yakun an ghairihi rafi'an. Jadi kita itu kalau ingin menjadi solutor. Menjadi yang dimintai solusi, apa namanya itu? Solutor. Motivator, bukan motivasi. Dimintai solusi terus. Solutif kan konsultan, konselor, ya dah, apa saja dah. Pokoknya dia itu selalu diminta untuk
diminta untuk mencarikan solusi ya. Lah, bagaimana antum bisa merubah orang lain menjadi baik kalau antum tidak baik? Bagaimana antum mau beribadah dengan baik kalau antum masih belum tahu bagaimana cara beribadah dengan baik? Bagaimana antum mau mengajar faraid kalau tidak bisa faraid? Dan antum siap ditempa. Ya, siap ditempa. Dinyanyikan terus. Jadi jangan sampai itu jadi kana mahjura. Mahjuran itu apa? Anggaplah dikhianati lah begitu ya. Ada konsep-konsep Al-Quran atau ada konsep-konsep baik dan terus konsep-konsep itu ditinggalkan begitu saja. Jadi seperti ini. Jadi intinya kita kalau ingin jadi baik, ingin bisa menjadi apa tadi? Apa? Konselor. Itu harus kita baik duluan ya. Ya, taib. Jadi itu intinya kita baik, insya Allah akan menjadikan orang lain baik. Selama kita masih belum baik, ya sulit untuk menjadikan orang lain baik. Jadi itulah, dan pada garis maksudul a'zam dari mawaid ini adalah dimanapun, dalam keadaan apapun, dan apapun yang terjadi dan akan terjadi kepada kita, jadikanlah itu bahan untuk kita tambah semangat, tambah berprestasi, tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdal syakirin, hamdan na'imin, hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat taqdirana jamil hajar wa tahhirna biha min masair tarfa'una bi indaka 'ala darajat وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة خيرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل منا دعانا بأسر الفاتحة.